Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini di depan Ana ada salah satu saudara kita yang menggunakan jasa dari Sunnah Life untuk pembelian rumah tempat tinggal yang alhamdulillah hari ini kita juga melangsungkan akad untuk pembelian rumah tersebut gitu. Jadi rumahnya tentunya sudah kami beli terlebih dahulu. Setelah kami beli, baru kami jual ke konsumen kami, gitu. Nah, di depan Ana ini ada Pak Yulis, ya. Boleh silahkan perkenalan diri dulu, Pak Yulis, mungkin. Baik, terima kasih. Jadi nama saya Yulis Albayaki, biasanya dipanggil Bayaki ya. Di sini saya juga sebagai customer Pak Didik ya. Hari ini kita bakalan melangsungkan akad. Ya, seperti itu. Boleh tahu Pak, tahu Sunnah Life dari mana Pak? Nah, Sunnah Life itu pada saat itu saya lagi nyari rumah ya, rumah yang dengan skema cicilan developer yang syar'i atau seperti apa itu kan. Terus termasuk beberapa bank syariah itu kan. Terus ternyata dia muncul di YouTube itu Pak Didik kan. YouTube ya? Atau YouTube apa IG? YouTube, saya nggak main IG. Jadi di YouTube? Di YouTube ya. Jadi saya lihat di YouTube muncul dan saya lihat pertama kali itu Pak Didik itu saya lihat di YouTube itu menjelaskan sendiri. Ini kan saya kira ini owner itu. Kok owner kok sedetail ini menjelaskan seperti itu. Wah, ini menarik ini karena konsep ini belum saya temui sebelumnya setelah saya menunggu lama. Jadi saya menemukan ini di YouTube penjelasan Pak Didik terkait konsep yang gimana nih Pak? Yang dicari lama nih karena ini banyak banget nih simpang siur nanti takutnya. Iya, konsep yang jual beli rumah KPR secara syar'i, tapi syar'inya itu bukan label syariah. Embel-embel tapi benar-benar syar'i karena diawasi oleh ustadz-ustadz yang berkompeten seperti itu. Dan saya lihat juga riwayatnya juga bagus ya kan. Ini orang punya historical project-project yang bagus seperti itu sih. Oh berarti lihatnya kalau proyek kami kan proyek-proyek konstruksi ya. Berarti lihat proyek konstruksi kita juga berarti ya. Iya betul. Jadi kalau saya logikanya gini sih. Kalau orang ini bangun proyek-proyek konstruksi, kalau beli rumah kayaknya ya ringan aja seperti itu. Saya gitu aja sih. Iya. Terus kenapa nggak nyari ini Pak? Kenapa nggak nyari yang syariah yang lain gitu? Artinya kan sebenarnya banyak ya pembiayaan syariah di luaran sana yang mungkin banyak dibilang embel-embel gitu kan. Tapi di kita kan kalau kami kan insya Allah kalau kami promosi di Instagram dan lain-lain kami murni sesuai syariat gitu, tanpa denda tanpa sita gitu. Kenapa memilih kami padahal yang lain katanya lebih murah Pak? Oh ya, ya saya itu sempat saya lakukan. Jadi pernah nyari juga ya? Saya nyari, saya pernah datang ngobrol sama manajernya langsung di salah satu bank terbesar lah ya di Indonesia syariah seperti itu. Terus saya juga interview beberapa checklist yang saya sedikit dapat ilmu dari YouTube ya, Ustadz Sunnah itu. Saya punya checklist dan ada beberapa yang memang tidak sesuai syariat. Misalnya masih diterapkan denda keterlambatan. Denda keterlambatan itu sendiri pun diserupakan seperti bahasa Arab ya. Dibahasain Arab. Iya, takwid. Nah ini kan gimana nih? Terus ada asuransi. Jangan pun dua, satu aja mencederai saya nggak mau ya. Dari situ saya udah putus harapan untuk membeli rumah secara cicilan. Nah, seperti itu. Makanya bukan saya belum nggak mau nyoba ke bank syariah yang secara secara awam itu besar ya dan instansi yang besar itu. Dan udah syariah lagi gitu. Tapi ternyata memang ada praktek-praktek yang menurut saya pribadi itu belum sesuai karena meskipun ada label-label fatwa ini karena menurut saya gini, yang bertanggung jawab nanti di akhir itu saya sendiri, betul, bukan dewan fatwa ini seperti itu.
Berarti lebih ke arah karena mungkin kita sudah belajar gitu ya, bahwa nggak boleh ada denda, nggak boleh ada sita, nggak boleh ada Ya, termasuk sita itu ada. sita, ya kan? Oh yang itu ada ya? Sita itu kayaknya ada sih. Ada ya? Ada. Saya tanya. Asuransi juga ya? Ada. Di sana ada asuransi? Ada, saya bahkan nego. Bu, bisa nggak asuransi dilangin? Ya mana bisa Pak. Oh gitu. Ya udah pergi langsung. Karena mereka biasanya asuransi kalau nggak salah dipakai untuk ini. Jadi kalau misalnya konsumennya qadarullah meninggal, biasanya utangnya kan dilunasin ya kalau nggak salah ya. Iya. Dianggap langsung lunas lah. Jadi si ahli waris tuh nggak nanggung hutang kalau nggak salah. Ya itu alasan mereka seperti itu. Tapi saya juga punya alasan untuk selamat dari. betul. Terus kalau harga gimana Pak? Katanya harganya kalau kata teman-teman yang di Instagram Ana tuh dia bilang, wah harganya kok sama-sama mahal. Ada juga yang bilang lebih mahal dari konven gitu ya. Kalau yang dirasakan Bapak sendiri gimana? Ya, saya sempat survei dan saya cukup kaget juga. Pertama saya lihat bukan bunga ya, kalau kita bicara pembelian rumah secara syari itu bukan bunga tapi lebih ke margin ya. Yeah. Saya bandingkan ke bank sebelah yang besar, itu saya juga cukup kaget. Wih, besar banget ya gapnya ya kan. Yeah. Tapi ternyata setelah saya telusuri ya kan, yang namanya flat itu macam-macam ya. Flat itu ada yang ringan di depan, terus naik di tengah, setelah 4 tahun 5 tahun terus digenjot sampai sekian persen, dan itu berat sekali menurut saya. Dan saya hitung-hitung, wah sama aja ini. Sama aja ya sebenarnya. Sama aja. Tapi kalau bank sebelah lagi yang konvensional, saya kira nggak perlu kita bicarakan. Apalagi nanti saya prediksi, saya lihat berita juga akan terjadi resesi di dunia ini ya. 2023. Itu mengerikan sekali kalau kita ngomongin suku bunga ya. Iya. Seperti itu. Jadi menurut saya sangat kompetitif margin yang ada di Suna Life ini, karena saya rasa dari awal sampai akhir itu flat, dan flatnya itu bukan naik turun ya, memang benar-benar flat. Gitu. Berarti kan apalagi nih ya 2023 ini ngomong-ngomong agak melenceng ya, 2023 ini kan akan resesi ya diprediksikan. Berarti ini akan sangat berdampak terhadap orang-orang yang ngambil di konven ya Pak ya berarti? Iya, menurut saya bukan berdampak. Apa? Malah sangat mengerikan. Mengerikan ya? Sangat mengerikan. Mereka akan krisis. Saya kemarin lihat YouTube terkait resesi itu akan crash housing ya. Jadi akan berdampak buruk terhadap pembelian rumah. Akan sangat mengerikan karena floatingnya, suku bunganya akan sangat luar biasa seperti itu. Nah kalau di sini mungkin flat dan itu masih kompetitif nggak? Kalau kita bilang average ya, itu masih kompetitif, masih masuk lah ya. Masuk. Dan kalau saya pribadi dengan konsep seperti ini syariah yang sangat jarang sekali, bahkan saya baru menemukan di Indonesia itu yang di Jakarta ini baru tahun ini. Setelah saya menunggu lama ya kan. Berapa tahun Pak nunggu nyari yang kayak gini? 5 tahun saya. 5 tahun ya? Saya tuh ngontrak ya. Diusir orang sekali. Mas, anakku mau pakai rumah ini. Terus saya pergi. Terus ini disita bank yang punya, pergi. Pengen punya rumah. Padahal saya punya duit. Tapi duit itu kan muter. Ya, buat bisnis ya kan, seperti itu. Nah, dengan adanya seperti ini, saya bilang ini malah priceless ini. Ini murah menurut saya. Yang mahal itu konsepnya. Ya, betul. Konsep ini mahal. Konsep secara syar'i seperti ini tuh mahal. Dan teman-teman yang di sana ya, ini pesan saya nanti. Belum tentu ada konsep seperti ini lagi. Betul. Belum tentu ini berjalan terus atau belum tentu ada lagi. Iya. Jadi segerakan. Kalau secara ini Pak, berarti selama ini nih untuk mencari yang syariah rela ngontrak ya berarti ya? Iya. Kalau saya pribadi memang namanya rumah itu adalah kebutuhan ya. Iya. Apalagi anak saya kecil-kecil 3 ya kan, ada pembantu 2, 7 orang. 7 orang ya? 7 orang ya kan, itu luar biasa kalau kita ngontrak kan. Itu
perabotan bisa rusak, Banyak, ya, ya kan? betul. Kalau pindahan lagi seperti itu ya kan. Tapi kembali ke pertanyaan, maaf tadi bisa dulu. Demi menjaga akad, maksudnya kan godaan di luar banyak nih untuk KPR yang lebih murah, yang konven gitu kan. Tapi kan Bapak mencari nih 5 tahun nih, 5 tahun mencari yang syariah. Berarti kan selama pencarian itu ini ya, ngontrak terus berarti ya? Ngontrak terus. Saya dari awal kerja itu 10 tahun yang lalu rumah dinas, terus ngontrak di Semarang, ngontrak lagi. Bahkan junior saya yang barusan masuk kerja langsung ambil rumah. Udah punya rumah? Wih, luar biasa. Nah, seru nih Pak. Biasanya kan orang ini ya, kalau kita masuk kerja terus kemudian kita punya junior sudah punya rumah, kita yang senior nggak punya rumah, gimana Pak? Malu nggak Pak ya, kayak gitu tuh? Ya itu sebenarnya tergantung persepsi kita masing-masing Persepsi ya. Tapi kebanyakan sih saya lihat masyarakat luas itu malu sih. Malu kan biasanya kalau ngontrak. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih malu lagi kalau di depan Allah itu saya mengambil rumah dengan cara yang tidak syar'i. Betul. Karena belum tentu saya hidupnya besok bisa masih hidup ya kan. Jadi saya nggak malu, malah saya itu punya prinsip lebih baik saya kontrak seumur hidup daripada saya ambil rumah secara riba. Betul. Sama juga teman-teman, saya juga waktu setelah nikah pertama kali itu, maksudnya nikah pertama kali bukan ada yang kedua kali ya maksudnya. Maksudnya setelah nikah sama istri Ana itu ini Pak. Jadi setelah nikah saya tinggalnya di kantor Pak. Jadi tinggal di kantor, ada juga omongan mungkin bukan omongan teman karena karyawan ya. Kita punya karyawan gitu, karyawan tuh bilang, "Bapak owner perusahaan kok tinggalnya masih di kantor. Kenapa nggak beli rumah aja gitu kan? Padahal rumah kalau KPR tuh kan murah-murah gitu kan." Karena kita ingin mempertahankan ini sih ya Pak ya, prinsip ya. Mempertahankan akidah agar tidak terjerat ke riba lah intinya kan gitu. Betul. Nah, setelah ketemu Sunnah Life, pelayanan Sunnah Life gimana Pak? Bagus. Jadi dari awal saya dapat waiting list chatting ya. Saya chatting ada waiting list. Lama balasnya? Enggak, cepat. Oh enggak? Alhamdulillah. Bagus ya kan. Terus ada format untuk pengisian pengajuan ya kan. Tapi pada saat itu saya saking antusiasnya saya nggak mau chatting lebih banyak sih. Kelamaan ya? Saya datengin aja kantornya. Saya samperin. Oh berarti datang ke kantor Ana ya langsung ya? Karena ini unik ini. Ini harus disamperin gitu. Berarti ini ya, bagus. Alhamdulillah pelayanannya cukup bagus. Setelah menjelang akad pun dibuatin grup ya kan, dikomunikasikan antara developer dengan dengan pembiayaannya seperti itu. Ya, baik. Mungkin ada masukan Pak untuk Sunnah Life, terus mungkin ada masukan juga buat masyarakat ya yang mungkin ingin beli rumah atau mungkin yang saat ini belum dimampukan untuk beli rumah, yang mungkin malu ngontrak gitu, mungkin boleh dikasih masukan. Ya, masukan buat teman-teman yang sudah mendapatkan sedikit ilmu terkait akan bahayanya ribawi, barangkali bisa dicoba konsep dari Pak Didik dan timnya, tentunya namanya Sunnah Life ya. Jadi Sunnah Life ini barangkali suatu konsep yang perlu dicoba lah buat teman-teman untuk mendapatkan hunian secara syar'i. Yang syar'i ini bukan secara bahasa itu adalah syariah atau bank syariah atau syar'i, tapi benar-benar syar'i sesuai sunnatullah ya, seperti itu. Dan teman-teman juga perlu memastikan ulang sebelum membeli dengan bank-bank syariah yang lain atau konvensional seperti itu, karena benefitnya besar ya. Yang didapatkan itu bukan hunian aja, tapi keselamatan kita di akhirat seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak Yuli sudah bersedia untuk ngobrol ya, kita ngobrol terkait dengan pembelian rumah beliau. Hari ini insya Allah kita akan akad dengan beliau. Mohon doanya buat teman-teman, dan buat teman-teman yang ingin beli rumah
atau mungkin ingin renovasi rumah atau beli mobil, beli motor, itu bisa langsung ajukan ke Sunnah Life gitu ya. IG-nya sunnahlife.id atau bisa langsung ajukan lewat aplikasi mobile kita. Antum bisa download aplikasi Sunnah Life. Di situ tidak hanya menyediakan cicilan, Pak. Udah download, Pak, aplikasi Sunnah Life? Sudah ya. Jadi itu insya Allah di bulan ini kita akan launching pembelian emas. Oh. Ya, jadi nanti Pak Yulis ini kalau udah rumahnya udah jadi, udah cakep, udah ditempati, kan kalau apalagi resesi ya, mau ngamanin duit kan harusnya jangan dalam bentuk rupiah nih, pindahin ke emas, nanti beli emasnya juga kita sesuai syariat, Pak. Jadi kalau emas itu kan nggak boleh online, nggak boleh dicicil, kita harus dan biadin. Jadi harus datang COD, ada emas, ada duit gitu. Jadi di Sunnah Life itu juga bisa insya Allah di bulan ini pembelian emas secara syariat. Gitu. Kita kerjasama dengan Mas Teuku Wisnu, ya kan? Kita kerjasama sama Mas Teuku Wisnu di HF Gods gitu. Jadi jangan lupa kalau yang mau ngajuin cicilan bisa download aplikasi kita atau langsung hubungi nomor yang ada di bawah ini, nanti silahkan dihubungi. Insya Allah kita akan layani antum dengan baik gitu. Jadi yuk kita sama-sama hidup sesuai sunnah agar hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. دربنا درب قويم بالهدى القرآني سائر في طريق